Baik, saya ingin ada sejarawan Pak Anhar Gonggong. Pak Anhar, ini yang modern sekarang. Ini wajah NU dan Muhammadiyah sekarang terefleksikan dari pimpinan-pimpinannya. Dulu sejarah NU dan Muhammadiyah dulu ketika awal. Bisa konteksnya bisa kasih ke kami bagaimana dulu? Harus dipahami bahwa kedua organisasi itu lahir dalam satu konteks situasi pergerakan nasional. Dan tujuan mereka memang adalah untuk menjadi pemikir dan penggerak. Ini yang harus dipahami. Pemikir dan penggerak. Pemikir dan penggerak. Enggak tahu kalau yang sekarang. Pemikir dan penggerak. Kalau sekarang penggembira biasanya. Ya, dan yang pertama sebenarnya dilakukan adalah revolusi mental. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi itu sudah terlambat. Terlambat ya. Dalam arti begini, pada ketika itu kita adalah bangsa yang terpuruk dan hanya dianggap sebagai orang bodoh. Artinya apa? Para penggerak ini mau mengatakan kepada mereka, ubah sikap mental Anda untuk menjadi diri yang kuat dan mau melawan. Itu yang dipikirkan. Nah, oleh karena itu yang tampil ketika itu adalah pemimpin. Bukan pejabat kayak sekarang. Contoh sederhana tadi, Pak Hasyim Asyari membangun pesantrennya di situ. Saya memberikan interpretasi apa? Yang pertama memang dia mau lakukan adalah mau merubah mental yang ada di situ. Sebab di sana adalah orang-orang jahat yang kalau tidak diperbaiki itu artinya tidak ada sesuatu yang harus dimulai. Oke. Nah, oleh karena itu sebenarnya pemimpin kita adalah orang-orang yang terdidik dan tercerahkan. Terdidik dan tercerahkan. Terima kasih. Ada lagi beda Muhammadiyah dan NU. Tapi kalau ini bedanya kayaknya harus diceritakan oleh seorang budayawan. Jadi saya ingin kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mas Pri GS. Saya penggemar kedua beliau ini dan penggemar para pendiri itu karena menurut saya bagi generasi yang tidak jelas seperti saya ini, kedua beliau ini meninggalkan artefak kebudayaan yang sangat serius. Tepuk tangan. Masa no? Jadi saya menikmati betul ajaran-ajaran tentang sublimasi itu dari NU. Lepas saya tidak pernah sejaman dengan beliau-beliau itu. Menurut saya salah satu jasa Mbah Hasyim Asyari yang luar biasa itu punya cucu bernama Gus Dur itu. Ini peninggalan yang luar biasa. Gus Dur sebagai presiden itu tidak pernah ribet. Negara saja nggak ribet. Kita yang ribet. Gus Dur itu kalau membubarkan sebuah departemen Mbak Nana, itu simple. Departemen penerangan itu sudah bubarkan saja. Mau diterangin apa lagi, sudah terang benderang begini. Menterinya yang ribet. Gus, ini departemen. Ada 50.000 karyawan di sebalik departemen ini, Gus. Lalu yang ngurus siapa? Mosok aku. Hanya 2 kata saja persoalan bangsa ini beres. Jadi NU itu kok bisa melihat segala sesuatu kok begitu nyenengin gitu loh. Kok gak ada yang ribet urusan kebangsaan ini. Saya sering berinteraksi dengan teman-teman muda Muhammadiyah maupun NU. Sebagai pembicara publik. Dengan honor yang sangat baik. Kecuali kalau diundang 2 organisasi ini.
Karena istrinya teman-teman dan tiba-tiba mereka itu jadi teman, saudara, guru gitu loh. Dengan cara-cara yang aneh. Mungkin diplomasi honor itu. Undangan jam 10. Saya 10 kurang seperempat sudah datang memasuki gedung itu. Dan alhamdulillah belum ada orang. Ada dua panitia saja, itu sedang memaku backdrop itu. Sebagai pembicara top itu tersinggung saya rasanya. Baru mau tersinggung, teman-teman muda NU ini cerdas sekali. Loh, Mas Pri diundang NU kok tepat waktu. Saya baru mau marah, sudah dimarahin lebih dulu. Ini pasti Gus Dur menitis ke anak-anak itu. Saya kira sangat sublimatif. Orang meledek dirinya sendiri itu tidak ada yang seajaib NU. Jangan NU terus loh Mas Pri, Muhammadiyah bawa disinggung. Lah ini, contoh Hubar Muhammadiyah ya saudara saya Abdul Mufti ini. Ini wajahnya kan NU. Wajah NU tuh kayak gimana wajah Ya NU? seperti ini. Umar teman-teman Muhammadiyah itu ringkas. Ya. Yang satu eksploratif. Yang satu sublimatif. Ini warisan besar bagi bangsa ini. Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi kan saya tanya perbedaan. Sekarang persamaan yang begitu besar, yang seharusnya tidak menjadi, sehingga tidak lagi menjadi relevan kita bicara siapa orang NU, siapa orang Muhammadiyah. Masing-masing 1 menit. Ya persamaan sangat banyak sekali ya. Sama-sama punya cita-cita Islam ahli sunnah wal jamaah dan punya pandangan nasionalisme Islam dan nasionalisme yang sama. Jadi antara Kiai Wahid Hashim dengan Kiai Agus Salim, Kahar Muzakir juga sama itu. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya masalah kecil-kecil lah. Kalau NU itu lahir di Jombang, di mana masyarakatnya sudah kental dengan budaya kesantrian. Dan artinya masyarakat Islamnya sudah berbudaya kesantrian yang berlatar belakang berbasis kitab-kitab kuning. Kalau Kiai Dahlan di Jogja berhadapan dengan orang Kejawen yang tiap pagi mecahin kendi di perempatan itu, yang tiap pagi sesajen. Maka sikapnya Kiai Ahmad Dahlan keras dalam hal itu. Kalau Kiai Hasyim Asy'ari karena masyarakatnya masih bisa digiring atau diarahkan pada budaya yang berpoleskan Islam, maka tidak keras seperti itu. Oleh karena itu, Islam Nusantara sebenarnya Islam yang melebur dengan budaya, Islam yang tidak menghapus tradisi, bahkan Islam memperkaya budaya. Sebaliknya budaya bisa lestari karena punya spirit Islam. Islam Nusantara, Islam NU. Mas Mufti, singkat saja, singkat. Baik. Saya kira kedua organisasi ini punya, tadi Kiai Said menyampaikan, punya komitmen untuk membangun Indonesia yang berkemajuan dalam istilah Muhammadiyah. Indonesia sebagai dinul hadoroh dan Indonesia sebagai dinus syahadah, sebagai Islam sebagai dinus syahadah dan Indonesia sebagai darus syahadah. Indonesia yang di dalamnya kita ini ikut memajukan, Indonesia yang di dalamnya kita ikut membangun bersama-sama. Tapi yang saya kira penting adalah bahwa dua organisasi ini sangat concern dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini harus cerdas, bangsa ini harus maju, masyarakat Indonesia ini harus berpendidikan. Baik. Yang kedua organisasi ini memiliki sikap tasamuh, toleransi dan keterbukaan yang sangat tinggi, baik toleransi internal umat Islam maupun toleransi antar umat beragama. Dua-duanya sangat kental jiwa nasionalismenya. Keduanya mencoba mengimplementasikan, membumikan nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, dengan caranya masing-masing. La 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 la